Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nikolaus Sitendana kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pembacaan ini maka kita akan menemukan ada 4 pelajaran penting yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ke depan. Maka pelajaran yang pertama ialah bahwa kekayaan dan kemiskinan tidak identik dengan berkat atau kutuk dari Allah. Saudara yang terkasih, bahwa kekayaan tidak semua dimiliki oleh orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Demikian sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kemiskinan tidak selalu tertuju kepada orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Kaya dan miskin diizinkan Tuhan selalu ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya bisa saling berinteraksi sosial satu dengan yang lain. Yang kaya jangan hanya memperkaya diri sendiri, memikirkan dirinya sendiri, tetapi hendaklah memperhatikan mereka yang membutuhkan topangan hidup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hukum Kristus terpenuhi. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pelajaran yang kedua, semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian akan datang tentunya. Kematian akan tiba dalam setiap kehidupan manusia. Tidak memandang orang kaya atau orang miskin. Tidak memandang apakah dia sehat atau orang sakit. Cepat atau lambat, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kehidupan di muka bumi ini sangatlah terbatas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rata-rata umur manusia itu sebatas 70 tahun. Kalau ia kuat 80 tahun kata firman Allah. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berapapun umur manusia yang melekat pada dirinya, yang merupakan satu kebanggaan dengan umur yang panjang, sangatlah singkat Bapak Ibu Saudaraku ketika itu dibandingkan dengan kehidupan kekal. Dan ujungnya adalah kematian pastinya. Karena itu jangan pernah sombong, dan semua kemegahan manusia akan sia-sia adanya. Maka pelajaran yang ketiga, masih ada kehidupan setelah kematian. Yang satu akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi, dan yang satunya lagi akan hidup dalam kesengsaraan yang abadi. Surga dan neraka adalah realitas, bukan imajinasi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kematian bukanlah akhir dari segalanya.
Karena masih ada kehidupan kekekalan yang menanti. Hidup selanjutnya adalah kehidupan pertanggungjawaban atas perbuatan selama kita hidup di muka bumi ini. Maka Roma pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tentunya si kaya mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kesengsaraan kekal, dan si miskin menerima kebahagiaan kekal bersama Bapa Surgawi. Maka pelajaran yang keempat, tidak ada lagi kesempatan setelah kematian. Kesadaran setelah kematian tidak ada gunanya lagi. Kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus dan berbuat baik terhadap sesama hanya dapat dilakukan ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita sekalian, marilah menggunakan kesempatan yang ada selama kesempatan itu masih ada. Marilah kita menggunakan waktu dengan berkualitas, melakukan segala sesuatu yang berorientasi kepada kekekalan. Bukan berarti bahwa kita tidak bekerja lagi. Kita hanya memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kekal dengan membaca firman Allah tanpa bekerja lagi. Tetapi apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, semuanya berorientasi kepada kekekalan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.